Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lujengan Pak Bagas Warasan pundur mau syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa di pagi hari ini, tepatnya jam 5 pagi. Saya sudah sampai di Kota Rembang. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi sedulur yang manggil saya ke sini, dan tentunya juga diingat kembali, tentunya kita semua itu hanya manusia. Tentu kekuasaan, kesembuhan itu milik Sang Maha Kuasa, dan saya berharap dan pasien yang ada di sini mudah-mudahan cocok lah dengan metode terapi yang saya punya. Ngoten mawon, selebihnya kula serahke sing kuwasa. Yang penting kita terus berkarya sebagai anak bangsa, tentunya bagi kaula-kaula muda, teruslah untuk berkarya menciptakan. Jadi menciptakan sebuah karya yang pada intinya nanti juga bisa ditiru oleh generasi berikutnya, tentunya Mas Niko. Ya, memang kalau kita tidak ada keinginan dan tekad yang kuat, tentu juga akan kesulitan kita. Saya sudah pesan berulang kali kepada sedulur-sedulurku semuanya, mumpung kita itu masih muda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Tentu saya bilang ilmu itu macam-macam, baik ilmu apa aja, ekonomi, semuanya lah. Kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, mumpung kita masih muda. Kelak ketika kamu sudah dewasa, tentu mempunyai keluarga, lah dengan ilmu itulah kamu gunakan untuk menghidupi mereka. Anak istri kita tentunya begitu. Dan kita jangan berpangku tangan kepada pemerintah. Seperti Quran mengatakan, aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi nasib kita itu yang bisa merubah itu kita sendiri. Tentu dengan tekad manjada wajada. Tekad yang tenanan, kita yakin pasti Tuhan memberikan kita kemudahan. Teruslah berkarya, mengembangkan. Kita itu sudah diberi modal sama Tuhan dari ujung kepala, ini ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu modal kita. Kita diberi akal tentunya, lah itu untuk berpikir lah. Kita jangan kalah sama hewan, Mas. Kita ini manusia, makhluk yang paling sempurna. Kita jangan sampai kalah sama hewan. Paribasane wong Jawa ngandhake semut yang melata wae dikek rezeki kok. Apa meneh menungso kan. Yang penting kita ikhtiar, berusaha. Tentu dibantu dengan ilmu lah. Ngoten untuk memperbaiki ekonomi kita. Kita jangan tuding sana, tuding sini, Mas. Zaman sekarang isinya mau tuding kono, tuding gini kan. Tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Ya saya itu bicara di sini bukannya menghina, Mas. Bukannya menghina, merendahkan panjenengan itu mboten. Saya bicara di sini istilahnya untuk menata hati lah. Menata hati, menata pikiran. Apa toh yang menyebabkan kok ekonomi kita itu kok begini, seret-seret begini? Mungkin kurangnya pengetahuan tentang diri kita. Kita yakin lah Tuhan Sang Maha Pemberi rezeki, Mas. Kita jangan berharap sama manusia itu berlebihan. Nanti kita juga akan kecewa kalau kita berharap kepada manusia secara berlebihan. Kita harus jadi orang yang berbeda.
istilahnya nek cara wong Jawa ngandhake nek kowe ora obah kowe ora mamah, Mas. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, giat dan tekun. Kalau perlu ciptakan lapangan kerja, bukan kita yang mencari pekerjaan, Mas. Intinya pokoknya saya bicara di sini tidak menghina panjenengan. Jadi tolong kata-kata saya itu diperhatikan dengan betul, disaring neng ati kali pikiran panjenengan, baru kamu kembangkan. Berimajinasi, bermotivasi, berkarya, ngoten niku lah. Ya, hanya dengan motivasi, semangat itu istilahnya bantuan dari saya, Mas. Kalau saya membantu dalam bidang harta, saya bukan orang yang kaya raya, yang banyak triliunan uang, buatan. Hidup ini cukup atau tidak cukup, itu tergantung diri kita sendiri. Bagaimana istilahnya kita hidup itu tergantung pola. Nah, itu pola itu semuanya lah. Pola itu diperbaiki lah. Seperti dulu video saya kan bicara begini, Mas. Ojo seneng nyawang nikmate wong liya. Sawangan kenikmatamu diri. Ya luar biasa, Mas. Kalau kita bicara masalah begini kan kita yang berperan kan hati kita lah, Mas. Kalau hati kita itu tidak kita buka, itu ya orang yang memberi nasihat ke kita juga tidak akan masuk, Mas. Sebab apa, kebanyakan bicaranya hanya dalam segi materi uang. Ya memang hidup itu kita perlu uang, tapi kan tidak semuanya seperti itulah. Makanya cukup atau tidak cukup itu tergantung dari kita sendiri. Yakinlah pada kekuasaan Tuhan. Tuhan itu is the best. Dia mampu bisa membolak-balikan hati manusia. Jangan benci kepada orangnya, bencilah pada kelakuannya. Jadi kan istilahnya kita boleh benci sama, maksudnya benci, jangan benci kepada orangnya, tapi benci dan kelakuannya. Kalau kita membenci orangnya kan kita otomatis kita membenci Tuhan, Mas. Wong semua makhluk di dunia ini itu semuanya yang menciptakan itu Tuhan. Kalau kamu tidak suka sama orang, kamu jangan benci orangnya, tapi bencilah kelakuannya. Maksudnya kalau ada perbuatan buruk, ya jangan ditiru. Kalau ada perbuatan baiknya, ya kita tiru. Jadi kita tidak ada kebencian sama orang. Ya itu hanya sekedar unek-unek dari saya. Apabila tutur kata saya itu menyinggung atau istilahnya begini lah, ya saya minta maaf yang besar. Intinya jadilah anak muda yang berprestasi. Apabila kamu tidak bisa membela bangsamu, umpamane kamu harus jadi kebanggaan orang tuamu. Nek cara Jawane ngomong mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuane. Ya ngoten niku. Paribasane awake dhewe gawe iso mbanggakne bangsane awake dhewe iki Indonesia tentunya. Ya paling tidak kita untuk menjadi kebanggaan lah kepada orang tua kita. Ngoten niku. Jangan lupa tetap semangat ya, jangan lupa semangat berkarya terus, Mas. Kita harus punya skill, kemampuan, ilmu lah. Belajar terus, Mas. Belajar terus. Kata mawon nggih. Pokoknya jangan lupa.
like, komen, share apabila suka. Kalau tidak suka ya sebaliknya, jangan di like, jangan di komen, jangan di share, gitu aja lah Mas. Saya hanya cara-carane ngomong di sini ya untuk memberi motivasi di mateng panjenengan. Matur nuwun nggih. Mudah-mudahan bermanfaat dan pasien yang saya tangani di sini mudah-mudahan Gusti Allah memberi kesembuhan. Dadah, assalamualaikum.